Saya bukan. Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, untuk di hari ini atau di sore hari ini, kita akan melanjutkan tongwa dari Renegade Immortal atau Babang Wanglin. Untuk episode kali ini, kita akan bertemu banyak sekali tokoh-tokoh terbaru atau lawan-lawan terbaru dari Wanglin, dari penyihir 3 daun sampai ke 5 daun, bahkan sampai ada yang berada transformasi jiwa juga mencoba melawan Wanglin. Aduh, ini kayaknya sih bakal seru ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dengan kemunculannya penyihir 3 daun beserta dengan para prajuritnya, mereka pun langsunglah menyerang. Dan untuk Tetua Hu serta Wanglin langsunglah menerjang. Tetapi untuk penyihir 3 daun terlalu meremehkan kemampuan dari Wanglin. Sehingga hanya dengan satu genggaman saja, dia pun langsunglah meninggoy. Setelahnya, Wanglin juga telah menyadari Jixin sangatlah mengenali tempat ini beserta dengan orang-orang yang berada di sini, dan dia meminta untuklah penjelasan dengan begitu detail. Dan Jixin pun langsunglah menjelaskannya, untuk pria-pria yang begitu liar itu bisa dikatakan sebagai penyihir, dan mereka ini berasal dari klan abadi. Dan mereka ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang satu bisa disebut sebagai penyihir, dan yang kedua bisa disebut sebagai perapal mantra pertempuran, tetapi biasanya mereka disebut sebagai pejuang. Dan hebatnya, mereka ini memiliki beberapa tato di tubuhnya. Tato-tatonya ini memiliki kemampuan yang dikatakan sebagai jimatnya masing-masing. Dan untuk simbol yang berada di dahi mereka, seperti 1 daun, 2 daun, 3 daun, dan seterusnya, itu menandakan tingkatan mereka masing-masing. Wadah. Dan secara tiba-tiba juga, mereka langsunglah mendapati sebuah serangan dari asap berwarna hitam. Siapa sangka serangan tersebut berasal dari penyihir 5 daun. Gila, dari 3 sampai 5 loh. Tidak sampai di situ juga, untuk tato-tato yang berada dalam tubuhnya penyihir 3 daun, langsunglah diambil oleh penyihir 5 daun. Sebetulnya untuk tato mereka ini bisa dikatakan sebagai rune. Merasa tidak ada yang beres, mereka pun memutuskan untuklah melarikan diri dari sana, atau lebih tepatnya mereka berpencar. Namun sayangnya, bukannya mencoba untuk melarikan diri keluar, tetapi Tetua Hu malah membawa mereka ke lantai kedua. Ya elah, ini mah masalah lagi. Lalu kita berfokus kepada Wanglin yang begitu sangatlah kesal jika memang penyihir 5 daun bersikeras untuklah bertarung dengannya, maka dia akanlah meladeninya. Tanpa basa-basi, bendera larangan dan juga si katak petir langsunglah dikeluarkan, dan pertarungan mereka sama sekali tidak bisa untuklah dihindari. Setelah mendapati serangan dari si katak petir, penyihir 5 daun ini langsunglah memperlihatkan wujud aslinya yang memiliki tubuh berwarna biru serta tubuhnya diselimuti banyak sekali tato atau rune. Ditambah juga dia memiliki nama sebagai Momo. Wadah. Secara tiba-tiba juga Momo mengucapkan sesuatu yang membuat Wanglin cukuplah begitu bingung, yang dimana perkataannya ini orang-orang yang berasal dari dunia luar tidak diperbolehkan untuklah masuk, dan mereka telah mengingkari janji, padahal untuk 100 tahun belumlah terpenuhi. Jadi mereka haruslah dihabisi sekarang juga. Sehingga serangan dari penyihir 5 daun langsunglah dikerahkan. Begitu juga dengan Wanglin langsunglah mengeluarkan kekuatan naganya yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Tetapi itu juga masihlah belum cukup. Wanglin kembali mengeluarkan pedang surgawi Suligou. Hanya dengan membutuhkan 1 serangan saja, dia pun langsunglah tumbang. Setelahnya, Wanglin kembali kepada teman-temannya. Namun, di dalam perjalanan, dia juga melihat ada penyihir 6 daun yang telah berhasil untuklah mengalahkan sang naga. Bahkan untuk darah para naga ini juga langsunglah diberikan kepada muridnya yang masihlah berada di tingkat keempat. Setelah dia berhasil untuk menyerapnya, rune yang berada di tubuhnya tiba-tiba berwarna merah yang menandakan ya dia telah berhasil. Sedangkan untuk Wanglin yang melihat dari kejauhan, dia teringat dengan masa lalunya yang dimana ya Mimin juga lupa namanya, tetapi dia juga berasal dari klan abadi.
Tidak sampai di situ, keberadaan dari Wang Lin juga telah diketahui. Dia meminta kepada Wang Lin untuklah menunjukkan dirinya, dan dia memberikan nama aslinya sebagai Kamo, dan dia ada teknik medis surgawi. Dia juga sebagai penyihir 6 daun. Lalu untuk Wang Lin langsung memperkenalkan dirinya juga. Dan sebuah ucapan yang sama seperti sebelumnya, kalau orang luar tidak diperbolehkan untuklah masuk ke makam abadi karena ada sebuah perjanjian yang haruslah ditepati. Tetapi karena mereka telah masuk, itu namanya sudahlah mengingkari. Tetapi untuk Kamo sendiri, dia tidak begitu mempedulikannya. Asalkan untuk Wang Lin tidaklah mempersulit muridnya yang bernama Sui Lu. Jika dia tidak mempersulitnya, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. Dan Wang Lin mempertanyakan apakah barusan itu disebut sebagai metode teknik surgawi, yang dimana mereka akanlah menyerap kekuatan binatang untuklah menambah kekuatan. Dia membenarkan semakin binatangnya kuat, maka mereka juga akanlah semakin kuat. Dan pertanyaan kedua dari Wang Lin, padahal mereka ini bisa dikatakan adalah klan yang cukuplah begitu kuat, tetapi mengapa mereka malah bergantung di tanah seperti ini? Dan Kamo pun menceritakan, dulunya mereka ini telah tinggal di bangsa Vermilion yang memiliki peringkat ke-6, dan itu juga diberikan oleh aliansi kultivasi untuklah memperkuat tempat tersebut. Tetapi mereka telah mengalami sebuah perang besar yang membuat kehilangan 90% penduduk mereka. Maka dari itulah ada sebuah perjanjian untuk orang-orang yang berasal dari dunia luar tidak diperbolehkan untuklah masuk. Wadidaw, pantas saja ya. Dan Kamo juga memperingatkan kepada Wang Lin kalau mereka hanya diperbolehkan untuk masuk ke lantai ketiga, tidak diperbolehkan untuk lantai keempat. Karena untuk orang-orang yang berada lantai keempat, itu adalah tempat yang begitu sangatlah berbahaya. Sebab di sana berisikan penyihir 7 daun, yang dimana itu setara dengan transformasi jiwa. Belum juga ada sebuah rumor kalau ada penyihir 8 daun yang setara dengan Rana Askendan. Mendengar itu, Wang Lin langsunglah berterima kasih dan langsunglah menyusul teman-temannya. Setelah Wang Lin pergi dari sana, Sui Lu mempertanyakan kepada gurunya mengapa dia tidak menangkap Wang Lin. Alasan Kamo sama sekali tidaklah menangkap Wang Lin dikarenakan dia bisa menghabisi nyawa dari Momo dengan begitu mudah. Bahkan setelah pertarungan sebelumnya, dia sama sekali tidaklah terluka. Dia khawatir kalau Wang Lin ini adalah yang paling terkuat dari teman-temannya. Sesingkatnya, Wang Lin pun telah berhasil menyusul mereka semua. Tetapi untuk saat ini, kondisi mereka cukuplah begitu memprihatinkan. Untuk Ciu Shiping juga terluka. Begitu juga dengan Tetua Hu yang palinglah memprihatinkan. Dia sudah sangatlah terluka parah dan saat ini sedanglah mencoba untuk mempertahankan kesadarannya, yang dimana sebentar lagi kesadarannya akanlah diambil alih. Tanpa basa-basi, Wang Lin pun langsunglah bergerak dan pertarungan Tetua Hu melawan Wang Lin langsunglah terjadi. Di sini, Wang Lin tidak sengaja melihat kalau seluruh tubuh dari Tetua Hu memiliki tato yang sama seperti klan abadi. Tidak sampai di situ juga, Tetua Hu berjuang begitu keras dan meminta kepada Wang Lin habisi saja dirinya jika dia benar-benar dikendalikan oleh pejuang 5 daun. Ingat ya, ada 2 kategori dari klan abadi, pejuang dan penyihir. Untuk saat ini, dia sedanglah berhadapan dengan pejuang yang memiliki mantra pembunuh. Dan Wang Lin langsunglah bergegas dengan mengeluarkan pedang surgawinya. Pada awalnya ya, untuk mereka semua menganggap kalau Wang Lin akanlah menghabisi nyawa dari Tetua Hu. Tetapi ini hanyalah sebuah teknik ancaman saja yang membuat pejuang 5 daun ini langsunglah ketar-ketir dan pergi dari sana. Dari sinilah Tetua Hu berhasil untuk diselamatkan dan dia langsunglah berterima kasih kepada Wang Lin. Sesingkatnya, mereka telah selesai untuk memulihkan tubuh. Tetua Hu langsung meminta kepada mereka bergerak dengan cepat untuk memasuki lantai ketiga. Dan untuk kunci keberhasilan dari misi ini, yaitu 2 murid dari Tetua Hu yang akanlah mengorbankan umur mereka sebanyak 100 tahun. Tetua Hu juga menjanjikan kalau dia akan memberikan buah reinkarnasi kepada Wang Lin, asalkan dia juga melindungi mereka.
Dan Wang Lin sepakat dengan semua itu sembari mengeluarkan binatang nyamuk. Begitu juga dengan Chu Xiping, dia langsung memberikan sebuah lonceng kepada Wang Lin. Biarkanlah dia juga untuklah ikut dalam mendapati buah reinkarnasi. Dan Wang Lin pun langsunglah menyetujuinya. Lalu mereka pun memasuki lantai ketiga. Di sana mereka pun langsunglah diserang oleh penyihir 5 daun. Tetapi sama Wang Lin berhasil untuklah diatasi dengan begitu mudah. Tetapi semua ini masihlah belum berakhir. Mereka haruslah menghadapi penyihir 6 daun. Yang dimana penyihir 6 daun ini setara dengan formasi jiwa tahap akhir. Udah gitu yang muncul ada 2 orang pula. Tetapi Wang Lin memberitahu kepada Tetua Hu, sebetulnya untuk para penyihir ini tidaklah mengincar mereka, melainkan mengincar binatang penyu surgawinya. Mendengar itu, Tetua Hu dengan berat hati langsunglah meninggalkan binatang penyunya. Alhasil, si binatang penyu surgawi ini meninggoy dalam keadaan terpotong. Dan benar saja, setelah dari semua itu, penyihir 6 daun sama sekali tidaklah mengejar mereka lagi. Dan akhirnya, mereka pun telah tiba di pohon reinkarnasi. Lalu untuk Chu Xiping langsung meminta izin kepada Wang Lin dan juga Tetua Hu kalau dia akanlah berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi. Dan juga untuk 2 murid dari Tetua Hu langsunglah melakukan tugasnya, yaitu mengorbankan umur mereka. Selagi mereka melakukannya, Wang Lin mempertanyakan kepada Tetua Hu, untuk saat ini mereka tidak akanlah tahu berapa banyak buah reinkarnasi yang akanlah didapatkan. Tetua Hu mengkonfirmasinya seharusnya lebih dari 2, 1 untuk Wang Lin, 1 untuklah dirinya. Jika memang mendapati 3 buah, maka satunya juga akanlah diambil oleh Tetua Hu. Untuk Wang Lin, ia tidak begitu mempermasalahkannya. Setidaknya dia mendapati bagian. Dan benar saja, pohon reinkarnasi ini menghasilkan 3 buah reinkarnasi. Akan tetapi, ini malah menjadi sebuah malapetaka, membuat seluruh pasukan dari klan abadi yang rata-ratanya berada di penyihir 5 daun langsunglah keluar secara serentak untuklah mengambil hak mereka. Tetapi Wang Lin langsunglah membentuk sebuah formasi perlindungan. Tidak sampai di situ juga, Tetua Hu langsunglah membantu dalam penyerangan yang membuat mereka berdua bekerja sama menghabisi satu persatu para penyihir 4 daun sampai 5 daun. Setelah menghabisi banyak sekali para penyihir, Wang Lin mengakui, beruntungnya saja ini hanyalah 4 daun sampai 5 daun. Jika sampai 6 daun ada, kemungkinan terbesarnya mereka tidak akanlah bisa mempertahankan ini semua. Sayangnya, dalam misi tersebut, Tetua Hu mengkhianati kedua muridnya. Dia langsunglah menghabisi nyawa dari muridnya sendiri. Dari sinilah Wang Lin langsung tidak percaya dengan semua pernyataan yang diberikan kepada Tetua Hu. Karena sewaktu-waktu dia juga akanlah mengkhianati dirinya. Dan ternyata guys, alasan dari Tetua Hu melakukan semua ini, mengorbankan umur 100 tahun itu masihlah belum cukup. Yang dimana mereka haruslah mengorbankan seluruh hidup mereka, barulah akan mendapati buah reinkarnasi yang sempurna. Waduh. Untuk saat ini, buah reinkarnasi memang sudahlah berhasil, tetapi untuk masalahnya masihlah belum selesai. Seluruh para penyihir langsunglah menyerang. Dan ketika Wang Lin hampir saja berhasil untuklah menghabisi salah satu penyihir 6 daun, tombaknya langsunglah ditahan oleh salah satu pria yang langsunglah menghancurkan tombaknya. Dan ternyata dia ini berada di penyihir 7 daun. Waduh. Tadi sih ya peringatannya, untuk lantai keempat ada 7 daun, tetapi lantai ketiga ternyata sudah ada guys. Maka bisa dikatakan ini adalah sebuah masalah besar. Dan kita akhiri untuklah video kali ini, dan kita lanjutkan untuklah di minggu depan ya guys. Dan untuk spoilernya akanlah Mimin lanjutkan di hari Senin. Dan kemungkinan di bulan puasa ini ada 2 spoiler dari Renegade Immortal ya. Kemungkinan jika Mimin sempat untuk membuatnya.
Dikarenakan sudah tidak ada tonggok baru yang bisa Mimin untuklah bahas. Dan Mimin benar-benar begitu gabut ya. Tonggoknya itu aja, tidak ada yang baru guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 不是为了救我们，是再也不。